Bisnis yang bagus adalah bisnis yang untung. Tapi tunggu dulu, ada juga bisnis yang untung tapi dia bisnisnya tidak bagus. Kok bisa? Saksikan selengkapnya di video ini, jangan skip. Oke, jadi dalam bisnis itu tentu semua pebisnis, semua perusahaan itu mencari keuntungan. Ya, kebanyakan orang tapi adalah bermasalah dengan masalah keuntungan itu sendiri. Kalau bisnisnya sudah tidak untung, sudah jelas bahwa bisnis itu tidak bagus. Ya, bagaimana bisa gitu kan, bisnis yang harusnya mencari keuntungan, tapi kemudian dia tidak mendapatkan untung sepeser pun. Ya, atau untungnya kecil lah begitu ya. Itu bisnis itu sudah tidak bagus. Ya. Jadi bisnis yang memiliki keuntungan itu bisa dikatakan bisnis yang bagus. Ya, tapi apakah selalu demikian? Ya, apakah selalu bahwa bisnis yang menguntungkan itu adalah bisnis yang bagus? Belum tentu juga. Ya, oke. Jadi ceritanya adalah bahwa ya, dalam bisnis itu kita selalu muncul apa yang namanya hutang dan piutang. Misalkan ya dalam perusahaan saya, misalkan ya, kemudian saya membeli barang kepada pemasok, kepada supplier. Ya kan? Nah, ketika kita membeli barang itu pasti ada yang namanya itu term of payment atau TOP ya. Artinya itu adalah istilah yang menggambarkan berapa lama kita itu akan melunasi pembayaran kepada si pemasok tadi, ke supplier tadi. Tentu ya kalau misalkan kita ya sudahlah, saya transaksinya cash aja. Barang datang kita bayar lunas. Wah, itu lebih bagus lagi, pemasok akan senang. Begitu kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah menengah ke atas itu tidak demikian biasanya ya. Yang berlaku adalah ketika barang datang ya, sebelumnya itu kita sudah ada perjanjian dulu nih ya. Saya urut dulu dari awal. Kita ada perjanjian dulu, ada keluar kemudian quotation ya dari si pemasok atau supplier. Kemudian ya kalau misalkan dari quotation itu harganya pas ya, di sana di quotation itu biasanya ada yang namanya tadi ya TOP tadi, itu berapa lama kita harus bayar. Misalkan barang datang harus bayar, ada juga yang begitu. Tapi misalkan ada juga yang barang datang ya itu bayar DP dulu, kemudian barang datang ya bayar DP 50%, kemudian barang dikirim, nah nanti setelah 1 bulan baru harus dilunasi begitu. Jadi skema TOP ini akan mempengaruhi cash flow Anda. Nah, balik lagi ke cash flow. Masalah cash flow ini adalah masalah yang harus diperhatikan ya dalam pencatatan keuangan, dan ini akan menentukan bisnis Anda itu bagus atau tidak. Selain tadi profit ya, kalau profit sudah jelas. Nah, kalau bisnisnya tidak profit itu maka ya bisnisnya tidak bagus gitu kan. Bagaimana bisa, tadi sudah jelaskan gitu kan. Kalau misalkan tidak profit, bagaimana bisa kita bisa mendapatkan sesuatu dari bisnis tersebut. Tapi di sisi lain itu ada juga ternyata yang kalau misalkan bisnisnya itu cash flow-nya itu tidak bagus, ya ternyata bisnisnya juga itu tidak bagus. Tapi apa yang menyebabkan cash flow itu tidak bagus? Salah satunya adalah tadi, ya. Oke, begini. Sekarang saya balik. Saya posisi sebagai, atau kita posisi sebagai orang yang kemudian menjual barang. Ya, kita punya produk, kemudian kita menjual barang kepada orang lain. Di situ kita ada syarat, ada kesepakatan, ada komitmen antara kita dengan si pembeli. Ya. Oke, di awal DP 50%. Ya kan, DP 50%, kemudian setelah masuk ke rekening kita, barang kita antar semuanya. Ya. Barang kita antar semuanya. Nanti dalam tempo 30 hari itu mereka harus melunasi hutang. Ya, hutang yang sisanya tadi 50%-nya lagi. Tapi masalahnya adalah bisa jadi si pembeli itu kemudian dia mengalami sesuatu yang tidak diharapkan di bisnisnya. Ya, misalkan uangnya tidak cukup untuk melunasi dan lain-lain. Sehingga dia meminta kepada kita, tolong dong ini TOP-nya ini diperpanjang, jangan 30 hari deh, 90 hari. Ya karena bagaimanapun juga kita harus menjaga konektivitas ya, menjaga relasi dengan si pembeli, ya sudahlah ya kan, kita panjangkan tuh jadi 90 hari. Tapi ya ini akan menjadi tidak baik untuk apa? Untuk cash flow kita. Cash flow kita akan menjadi sangat tidak bagus karena uang yang harusnya sudah masuk di 30 hari ya, kemudian uang itu masuknya itu di 90 hari kemudian, yang 50%-nya lagi. Kalau misalkan ini cuma satu pembeli nggak ada masalah ya kan, dan jumlahnya kecil.
Tapi kalau satu pembeli tapi jumlahnya besar, ya kan, misalkan 1 miliar, katakan 1 miliar, barang Anda dibeli 1 miliar, baru dibayar 500 juta, 500 juta lagi kemudian dibayar kemudian. Ya, kalau barang Anda itu masih ada untuk dijual kepada pembeli lain, nggak ada masalah. Tapi bermasalah kalau misalkan pembeli Anda cuma itu. Ya kan, dari mana lagi tuh dalam waktu 3 bulan, ya, 30 hari kali 3, 90 hari atau 3 bulan Anda bisa mendapatkan uang lagi. Ya kan, ini kan tidak bagus. Jadi salah satu yang menyebabkan bisnis tidak bagus adalah karena cash flow-nya juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Ya tadi yang seperti saya katakan, ada masalah hutang piutang. Ya, ada masalah hutang piutang yang kemudian itu menjadi memanjang urusannya. Karena apa? Karena ada urusan bisnis yang itu sama-sama tidak diharapkan oleh kedua belah pihak. Ya kan? Tapi itu harus terjadi dan harus kejadian seperti itu. Oke, sekarang paham ya. Jadi yang pertama kesimpulannya adalah bisnis yang tidak profit itu sudah jelas tidak bagus. Ya, tapi bisnis yang profit itu bisa jadi bagus, bisnisnya juga tidak. Ya kan, kenapa? Karena kalau bisnis yang profit tapi cash flow-nya buruk, itu perusahaan nggak bisa jalan. Cash flow itu ibaratkan bensin, ya. Bensin dari sebuah bisnis Anda. Kalau bensin Anda itu habis, bagaimana bisnis Anda itu bisa jalan? Kurang lebih begitu ya, semoga bisa dipahami. Ya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan like, dan juga silahkan berkomentar jika memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.